Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang strategi bagaimana membayar utang kredit secara tepat dengan potongan bunga dan menghemat bunga. Tentunya teman-teman juga ingin kreditnya lunas secara cepat dan hemat juga bunganya, bisa dapat potongan. Seperti apa sih ya tips-tipsnya? Mari kita bahas satu persatu. Utang bisa menjadi beban yang berat, tetapi dengan beberapa langkah cerdas Anda dapat mengatasi utang Anda dengan efektif. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah menyusun rencana anggaran. Ketahui berapa banyak utang yang Anda miliki, hitung dulu kalkulasi utang yang Anda miliki berapa, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tetap. Dengan memahami anggaran Anda dapat menentukan beberapa banyak utang yang dapat dialokasikan untuk membayar utang setiap bulannya. Anda dapat menentukan berapa banyaknya uang yang Anda dapat alokasikan untuk membayar utang setiap bulannya. Tentunya kita harus kalkulasi dulu, kita harus tahu jangan sampai utang sampai lupa, itu jangan sampai itu. Biasa orang kalau utangnya banyak suka amnesia, itu sudah biasa. Tapi utang apapun itu harus kita catat benar-benar rinci, berapa yang pernah kita bayar, sisanya berapa. Jangan sampai juga yang mengutangi kita rugi, dan kita juga rugi lupa dengan utang kita, itu jangan sampai. Kalau kita tahu utang kita berapa, nah kita juga tahu harusnya sudah bisa mengembalikan itu jangka waktunya berapa. Nah seperti itu kira-kira kalkulasi dulu jumlah utang kita, prioritaskan yang penting dulu, yang besar dulu, biasanya seperti itu. Nah yang kemudian langkah berikutnya adalah mengevaluasi utang Anda. Cari tahu bunga dan jangka waktu utang Anda. Utang dengan bunga tinggi biasanya harus memiliki prioritas pembayaran yang tinggi. Nah, biasakan cari tahu dulu itu bunga yang tingginya berapa. Biasanya utang yang besar bunganya tinggi itu. Nah, ya cari tahu dulu, petakan misalkan utang Anda banyak, itu petakan dulu yang prioritas yang mana dulu yang dilunasi. Nah, dengan memfokuskan upaya Anda pada utang yang menghasilkan bunga besar tersebut, Anda akan menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang. Nah, misalkan ya saya prioritaskan nih yang bunganya gede, nah saya bayar terlebih dahulu, nah supaya nanti ke belakangnya itu tinggal yang kecil-kecil seperti itu. Nah itu akan lebih menghemat banyak uang dalam jangka waktu yang panjang gitu. Misalkan udah diprioritaskan dulu, fokusan dulu nih satu yang gede, selesai. Nah dalam jangka waktu 6 bulan, jangkanya setahun, nah dalam jangka waktu 6 bulan sudah lunas, nah otomatis juga menghemat 6 bulan ke depannya seperti itu. Selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya adalah pertimbangkan untuk mengkonsolidasikan utang Anda. Artinya dalam beberapa kasus Anda mungkin dapat memindahkan utang-utang dengan bunga tinggi ke satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Nah, misalkan gini, gampangnya seperti ini. Misalkan Anda mempunyai cicilan kredit di bank mana ya, misalkan lebih besar dengan bunga yang nominalnya besar pula. Anda bisa Anda tutup dengan mengambil pinjaman misalkan di lembaga pembiayaan B dengan bunga yang kecil, tutup aja dulu, ambil dari situ dengan bunga yang lebih ringan. Tutup yang di lembaga pembiayaan A misalkan sudah ditutup, dari kita ngambil di lembaga pembiayaan B. Nah dengan demikian bukan Anda menambah utang, artinya Anda menambah utang dengan cerdas, menutup utang yang lebih gede dengan bunga yang lebih kecil. Nah itu strateginya, salah satu strateginya seperti itu. Ini dapat membantu mengurangi jumlah bunga yang harus Anda bayar setiap bulan, sehingga Anda dapat fokus pada pembayaran utang yang secara efektif gitu. Ya kita kira-kira juga harus cerdas membayar utang ini. Tentunya orang tidak mau berutang, cuman kalau kita terpaksa berutang juga harus bercerdas bagaimana kita dapat membayar secara efektif, secara cepat, dengan bunga yang ringan gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah apabila kita mempunyai rezeki, membayar lebih dari jumlah minimum yang tertera pada tagihan Anda. Misalkan angsuran Anda 1 juta, nah kebetulan Anda ada biaya lebih, ada rezeki lebih, ya bisa membayar 1,5 juta. Nah, itu dapat mengurangi secara efektif, apalagi kalau bunga menurun. Nah, itu sangat lebih efektif lagi. Dengan membayar lebih dari jumlah minimum, Anda dapat mengurangi utang Anda lebih cepat dan menghemat biaya dan menghemat banyak uang pada bunga. Bila memungkinkan, alokasikan sebagian besar uang tambahan Anda untuk membayar utang dengan bunga tinggi tersebut. Misalkan Anda dapat kerjaan sampingan, dapat orderan sampingan ya, dengan Anda mempunyai utang yang bunganya banyak, ya
alokasikan penghasilan sampingan Anda untuk membayar utang tersebut. Supaya apa? Supaya cepat lunas, karena dengan berlama-lama Anda membayar utang yang bunganya tinggi juga tentunya akan merugikan diri Anda sendiri. Nah, ini juga ada ini tambahan juga, misalkan Anda dapat melunasi hutang yang jangka waktunya setahun, bisa Anda lunasi dalam jangka waktu 6 bulan atau 8 bulan. Nah, usahakan juga minta diskon keringanan kepada pihak pemberi kredit atau pihak pemberi utang. Misalkan, oh saya bisa bayar setelah 6 bulan, tolong dong ini sampai dapat diskon bunga atau diskon angsuran. Nah, biasanya lembaga-lembaga keuangan juga akan memberikan potongan atau reward atas prestasi kita membayar utang tersebut, seperti itu. Enggak ada, misalkan utang pribadi pun juga seperti itu, misalkan kredit ke pribadi atau kredit ke lembaga pembiayaan, biasanya kalau kita mencicil lebih awal, kita lunas lebih awal, biasanya ada diskon, apresiasi ya kepada kita, sebagai apresiasi bahwa kita layak diberikan diskon tersebut, bahwa kita bagus dalam pembiayaan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya cobalah juga untuk menambah pendapatan Anda. Anda bisa mempertimbangkan pekerjaan paruh waktu atau menjalankan bisnis sampingan. Nah, pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk membayar utang dengan lebih cepat dan mempercepat proses penghematan bunga tersebut. Nah, bisa Anda hasilkan dari bisnis sampingan apa aja, bisnis jual beli atau jual beli online, terserah. Yang penting intinya kita dapat melunasi hutang secara cepat. Dengan hutang yang dibebankan bunga kita terlalu tinggi ya, usahakan prioritas dan cepat, apapun caranya, yang penting halal, dan kurangi beban utang Anda. Jangan menambah utang yang lain, supaya yang itu lunas dulu baru prioritaskan yang lain. Jangan membayar utang dengan ke tempat lain tapi bunganya lebih besar, itu saya tidak sarankan itu. Ya, yang terakhir, tetap konsisten dengan strategi Anda. Membayar hutang lebih cepat membutuhkan komitmen yang disiplin yang lebih tinggi ya. Terus buatlah rencana jangka panjang dan patuhi. Misalkan sudah kita rencanakan bahwa utang ini harus lunas 6 bulan ya, kita harus tentukan itu langkah apa yang kedepannya yang sudah harus kita ambil ya, kita harus patuhi supaya target pembayaran itu tercapai. Berikan diri Anda penghargaan ketika mencapai tujuan pembayaran tersebut. Misalkan dalam waktu 6 bulan utang yang ini harus selesai, dan nanti habis itu liburan untuk 6 bulan ke depannya. Nah, uangnya dari mana ya? Dari sampingan yang biasanya saya untuk membayar utang itu, ya saya tabung untuk reward kepada diri Anda ya, sebagai penghargaan bahwa telah berhasil menyelesaikan utang pada sebelum waktunya. Nah, uang yang Anda kumpulkan yang seharusnya untuk mencicil ya, Anda alokasikan untuk liburan atau untuk beli sesuatu yang Anda sukai. Nah, dengan demikian Anda juga akan termotivasi, dengan demikian juga Anda akan termotivasi. Nah, saya juga tidak sarankan untuk teman-teman untuk berhutang, kecuali hutang itu produktif, manfaat, dan memang Anda membutuhkan. Kalau cuma untuk hura-hura, cuma untuk kebutuhan sosialis, kebutuhan foya-foya, terus kebutuhan hedon, untuk pamer-pamer saja, jangan hutang. Soalnya kenapa? Hutang itu, di balik hutang itu adalah ada orang-orang baik yang telah merelakan sebagian hartanya untuk Anda gunakan terlebih dahulu, dan Anda harus mempunyai kewajiban membayarnya, dan jangan Anda lalai pas membayar hutang. Dan itu kenapa saya juga membagikan strategi cepat membayar hutang, karena semakin cepat kita membayar hutang juga tentunya mempengaruhi kita di BI checking kita, sejarah kredit kita seperti apa, itu juga akan mempengaruhi kita. Nantinya kalau kita misalkan membutuhkan lagi, lembaga-lembaga pembiayaan ini juga percaya pada kita, skor kredit kita bagus, nanti kita mengajukan, misalkan kita butuh bisnis, kita ada bisnis yang besar, kita butuh modal yang besar, kita mengajukan kredit atau utang lagi, mudah gitu loh, disetujui oleh mereka-mereka itu, kalau kita disiplin membayar utang apapun itu, baik ke orang lain, baik ke perorangan maupun ke lembaga pembiayaan. Kalau ke perorangan misalkan kita hutang ke perorangan, janji bayar tanggal 24, misalkan kita tepati tanggal 24, nah nanti kalau kita pinjam ke depannya lagi, ya mudah juga, orang ini dapat dipercaya, mudah membayar hutangnya tepat waktu. Sama juga dengan lembaga perbankan, pembiayaan juga seperti itu. Kalau misalkan kita tepat waktu terus kita mengajukan peminjaman lagi di lain waktu, nanti juga gampang, ya sama seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu, kalau kita
membayar hutang menunda-nunda ke orang maupun perorangan maupun ke lembaga pembiayaan, nantinya kalau kita mau mengajukan pembiayaan, kita juga akan sulit, kita disetujui itu sulit, apalagi kalau misalnya sudah di-blacklist dari lembaga keuangan, ya kita susah, apalagi ke perorangan apalagi gitu. Kita ditagihnya susah, nanti orang mau minjemin lagi juga tidak percaya, seperti itu. Itu adalah tips-tips dari saya, mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi yang berhutang, mempunyai hutang, tentunya usahakan cepat lunas, saya doakan juga cepat lunas. Tentunya hutang tersebut untuk apapun, untuk keperluan diri Anda, tentunya Anda berhutang juga karena Anda kepepet. Nah, tentunya juga bayarlah hutang sesuai dengan kemampuan Anda yang telah Anda sepakati, misalkan janji tanggal sekian ya, teruslah berusaha untuk membayar hutang, kalaupun itu belum bisa Anda penuhi, minimal Anda konfirmasi ke pihak lembaga pembiayaan atau ke perorangan yang sedang Anda pinjami uangnya tersebut. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.